Pada tahun 2024, nama Kim Young-hoon menjadi sorotan dunia setelah diumumkan sebagai pemegang rekor skor IQ tertinggi. Kim memperoleh IQ sebesar 276. Pengakuan ini diberikan oleh Dewan World Men's Sports Council dalam kejuaraan memori dunia. Pada akhir sesi kejuaraan, skor IQ para peserta akan keluar. Skor Kim ini merupakan hasil diagnosis dalam tes kecerdasan ultra tinggi dalam World Memory Championships tersebut. Dengan ini, profesor asal Korea Selatan ini berhasil mengalahkan pemegang rekor sebelumnya, yakni Terence Tao. Saya ingin meneliti dan membantu meningkatkan kemampuan otak orang-orang di seluruh dunia menggunakan bakat saya di masa depan, kata Kim setelah menang dalam kejuaraan tersebut. Hal ini tentu membuat kita bertanya, apa yang membuat seseorang bisa menjadi jenius? Atau bagaimana cara berpikir seorang jenius? Albert Einstein pernah berkata, masalah besar yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang sama seperti saat masalah itu diciptakan. Itu artinya, jenius bukan hanya tentang berpikir lebih keras, tapi berpikir lebih dalam, lebih luas, dan berani keluar dari cara berpikir yang konvensional. Jenius bukan hanya tentang seberapa cepat kita memecahkan soal matematika atau menghafal fakta-fakta. Jenius adalah tentang bagaimana cara kita melihat dunia. Mereka adalah orang-orang yang mampu menemukan pola di balik sesuatu yang nampak tidak beraturan, menanyakan pertanyaan yang bahkan tak terpikirkan oleh orang lain, dan melihat kemungkinan-kemungkinan di balik keterbatasan. Salah satu prinsip utama dalam cara berpikir seperti seorang jenius adalah keberanian untuk bertanya. Socrates, filsuf Yunani kuno, membangun seluruh metode filsafatnya dengan pertanyaan. Dia tidak menawarkan jawaban pasti, tetapi memaksa orang lain untuk berpikir kritis dengan bertanya, mengapa kita percaya pada hal ini? Atau, apakah kita yakin masalah ini dipahami sepenuhnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terlalu cepat puas dengan jawaban yang ada di depan mata. Tapi, seorang jenius tahu bahwa jawaban terbaik sering tersembunyi di balik lapisan-lapisan yang belum tersentuh. Pola pikir seperti ini menuntut kita untuk melawan bias kita sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Daniel Kahneman dalam bukunya, Thinking, Fast and Slow, otak manusia cenderung memilih jalur cepat dan instan untuk membuat keputusan. Tapi jalur cepat ini penuh dengan jebakan, dari bias asumsi hingga ketergantungan pada opini mayoritas. Berpikir kritis berarti berani memperlambat proses itu, mengambil waktu untuk benar-benar menganalisis apa yang ada di depan kita. Leonardo da Vinci pernah mengatakan bahwa kesederhanaan adalah puncak dari kecanggihan. Seorang jenius mampu memecahkan sesuatu yang kompleks menjadi sederhana, tanpa kehilangan kedalamannya. Contohnya bisa kita lihat dari Isaac Newton, yang merumuskan hukum gravitasi hanya dengan mengamati sebuah apel yang jatuh dari pohon. Tampak sederhana, namun pengamatan itu membawanya pada penemuan hukum universal yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Lalu, bagaimana cara kita melatih pola pikir seperti ini? Kuncinya adalah refleksi dan latihan harian. Luangkan waktu setiap hari untuk benar-benar berpikir. Tidak hanya tentang apa yang terjadi, tapi juga bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Latih diri kita untuk bertanya, bukan hanya mencari jawaban. Bacalah buku yang memicu rasa ingin tahu dan menantang keyakinan kita. Jika memungkinkan, temukan seseorang untuk diajak berdiskusi atau bahkan berdebat secara sehat. Steve Jobs, CEO Apple, pernah berkata bahwa kreativitas adalah tentang menghubungkan titik-titik yang tampaknya tidak berhubungan. Misalnya, bagaimana jika masalah limbah plastik diatasi dengan teknologi yang meniru cara daun meregenerasi dirinya sendiri? Atau bagaimana jika pendidikan diubah bukan untuk mengejar nilai, tapi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa? Inilah cara berpikir yang tidak hanya kritis, tetapi juga inovatif. Menghubungkan hal-hal yang sebelumnya tampak tidak saling terkait. Berpikir seperti seorang jenius tidak berarti kita harus memiliki IQ tinggi atau gelar akademik. Semua orang bisa melatih pola pikir ini.
Mulailah dengan pertanyaan sederhana, apakah ada cara lain untuk melihat masalah ini? Dari sana, biarkan pikiran kita mencari berbagai kemungkinan-kemungkinan baru. Menjadi jenius bukan tentang menjadi yang paling pintar, tapi tentang menjadi yang paling berani untuk berpikir dengan cara berbeda. Jadi, apakah kita siap untuk berpikir lebih dalam? Atau mungkin kita hanya akan terus mengikuti cara berpikir seperti kebanyakan orang? Mungkin kita bisa memulai dengan satu pertanyaan hari ini dan melihat sejauh mana pikiran itu akan membawa kita.